Kita membaca hadis yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Nawawi berkata dalam kitab Arba'in An-Nawawi, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadhis thiyabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki pakai baju sangat putih, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat ada tanda-tanda dia melakukan perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi tidak seorang pun dari kami yang mengenali siapa dia, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu lutut dia bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, lalu tangannya dia letakkan di paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku apa arti makna Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, al-Islam, Islam itu adalah anta syahada an la ilaha illallah, kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, kau bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah, wa tuqimas salah, tegakkanlah salat, wa tu'tiyaz zakah, bayarlah zakat, wa tasuma Ramadan, kau puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kau melaksanakan haji kalau kau mampu. Qala, laki-laki itu berkata, shadaqta, engkau benar ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Umar berkata, fa'ajibna lahu, kami heran, yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang nanya, dia yang betulkan. Betul. Loh, dia yang nanya kok dia yang bilang betul. Qala fa akhbirni anil iman, dia nanya lagi, beritahukan kepadaku apa itu iman. Qala, Rasulullah SAW menjawab, antu minabillah, kau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, kau percaya kepada hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kau percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Qala, laki-laki itu berkata, shadaqta, engkau betul. Qala fa akhbirni anil ihsan, dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Qala, Nabi SAW menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah melihatmu. Qala, laki-laki itu bertanya lagi, fa akhbirni anis saati, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Yang ditanya, aku, tidak lebih tahu daripada yang nanya. Aku tidak lebih tahu daripada kamu. Fa akhbirni an amaratiha, dia nanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, seorang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, mengembala kambing, berlomba-lomba membangun bangunan tinggi-tinggi. Semantalaqa, kemudian laki-laki itu pergi, falabitha maliyan, pergi dan tidak datang, tak muncul lagi. Summa qala, Nabi SAW bertanya kepada Umar yang ada di situ, ya Umar, yang meriwayatkan hadis ini, ya Umar, wahai Umar bin Khattab, atadri manas sa'ilu, atadri manis sa'ilu, tahukah kau siapa tadi yang datang itu? Qultu, Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah saja yang tahu, aku tidak tahu. Qala, Rasulullah SAW berkata, innahu Jibril, fa innahu Jibril. Hai Umar, tadi yang datang yang laki-laki rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, yang nanya tadi itu, innahu Jibril, fa innahu Jibril, sesungguhnya itu adalah Jibril alaihissalam. Atakum, dia datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, ingin mengajarkan kamu agama. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Itu yang saya bacakan tadi matannya. Sekarang syarahnya, matan teks, syarah penjelasan. An Umar, dari Umar. Umar apa? Umar apa yang dimaksud? Dijelaskan, maksudnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan juga. Bainama,
Bainama nahnu inda Rasulullah SAW dzata yaumin. Bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Nah, dijelaskan satu-satu. Sekarang pembahasan bainama. Baina al-waqi'atu fi rawatin ukhra, ternyata ada bentuk lain. Ada satu namanya baina, ada satu bainama. Dalam riwayat lain baina. Riwayat ini bainama. Asalnya baina, artinya antara. Baina az-zarfiyah, kata keterangan tempat. Allati la takunu illa baina itsnaini fa aksar. Dia hanya berada pada posisi dua orang, nggak mungkin sendirian. Antara itu pasti dua orang, antara aku dan Muhammad. Dua tiga orang antara kami. Zida alaihi ma awil alif. Baina ditambah ma. Baina tambah ma sama dengan bainama, atau tambah alif. Baina tambah alif jadi baina. Litakaffaha an jarriha lima waliyaha, supaya baina, supaya tidak berubah baris ujungnya. Karena kalau tidak itu bisa jadi baini, min baini aidihim wa min khalfihim. Nah, ini baina atau bainama, maka ujungnya tidak berubah. Wa min sama, oleh sebab itu rufi'a 'alal ibtida' fihima. Barisnya baris marfu', rafa'. Mubtada'. Lakin wujuban fi bainama. Wujuban fi bainama wa jawazan fi baina. Kalau pakai bainama makanya rafa'nya itu wajib. Tapi kalau baina rafa'nya jawaz menurut tata grammar bahasa Arab, nahwu nama ilmunya. Baina bal ahsan. Jarrul masdar ba'daha nazran ila anna alifaha mulhaqatun li isba'il fathah. Alif yang ada di ujung itu adalah tambahan. Alif yang ada di ujung itu tambahan. Sama seperti lima. Kalau ada tulisan begini lima, tiba-tiba ada ditambah dengan alif. Pada contoh lima za. Alif pada lima ini adalah tambahan. Harful isba'. Isba'il fathah. Kalau tidak ada itu seperti tanggung dia. Baina. Lima khalaqta. Lima isba' secara bahasa kenyang, cukup fathahnya. Wa annaha mudhafatun ilaih, tapi huruf itu sifatnya tambahan. Wa raf'uhu nazran ila annaha zidat liman il idhafah. Dibaca rafa' marfu' karena dengan adanya itu dia tidak bisa lagi mudhaf ilaih. Wa yanhasiru ma yaliha fil masdar wal jumlah li annaha jawab. Terbatas pada masdar dan jumlah karena dia posisinya sebagai jawab. Fasturita fi ma yaliha an yu'ta ma'nal fi'li. Disyaratkan pada berikutnya itu diberi makna kata kerja. Ada pendapat lain ada, tapi pendapatnya syaz. Pendapat syaz itu kalau ada 10 dia satu, yang 9 sepakat tinggal sendiri, yang satu itu disebut syaz. Wa syazza man qala inna alifaha lit ta'nis. Kalau ada yang berpendapat bahwa alif di situ untuk menunjukkan ta'nis, maka pendapat itu syaz. Ta'nis, muannas. Habis pembahasan bainama. Sekarang nahnu. Nahnu dhamir mutakallim. Nahnu, kalau ada orang menyebut nahnu, maka itu kata ganti, mengandung makna dua. Yang pertama, mu'azzim nafsahu, membesarkan dirinya.
Yang kedua adalah mengandung makna ma'ahu ghairuhu. Ma'ahu ghairuhu, bersama orang lain. Kalau saya ngomong dalam ceramah, saya katakan nahnu, padahal saya sendiri, nggak ada orang lain. Nahnu, maksud saya di situ mu'azzim nafsahu. Saya sedang membesarkan diri saya. Kami, tapi kalau kebetulan saya dengan ramai-ramai dengan tim, saya katakan kami di sini, itu maknanya ma'ahu ghairuhu. Jadi ketika Allah berkata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, kata Allah, mengandung makna dua. Yang pertama, Allah membesarkan dirinya. Yang kedua, ada orang lain bersama Allah. Nggak mungkin. Jadi kalau begitu, makna yang satu, kalau ada dua makna, satu makna bertentangan dengan dalil-dalil lain, maka yang dipakai itu adalah makna yang tidak bertentangan dengan dalil lain. Kalau ada dua interpretasi, kaidah mau memahami ayat ataupun hadis. Kalau ada dua interpretasi, yang satu tidak bertentangan, yang satu bertentangan, maka yang tidak bertentangan itu yang kuat. Yang bertentangan dengan dalil lain marjuh, lemah, jatuh, kalah. Indah, zarab makan. Indah adalah kata keterangan tempat. Mutamakin, mu'rab. Jadi penjelasannya bukan ghairunya, tidak ada situ. Yang betul adalah mutamakin, mu'rab. Wala yadkhulu 'alaiha harfu jar. Tidak bisa masuk ke dalam indah itu huruf jar lain selain min. Indah yang bisa huruf jar masuk ke sini hanya min. Min indik. Min indika. Enggak bisa masuk di situ li indika atau fi indika, tak bisa. Wa ta'umul mamluk al-hadir wal ghaib. Bisa dipakai untuk hadir, kata ganti langsung, atau ghaib, atau kata ganti orang ketiga. Bi khilafil lada, takhtassu bil hadir. Berbeda dengan lada. Lada hanya pada yang hadir saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak perlu dijelaskan. Rasulullah SAW yang enggak perlu dijelaskan, tak perlu dijelaskan. Itu namanya mubazir. Zata yaumin. Sekarang zata yaumin. Zata itu asalnya zu. Kenapa di sini jadi muannas? Zata marratin. Sebetulnya di situ ada kata marratin yang dibuang. Marratin itu muannas. Kalau muzakkar zu. Zata marratin. Ai bainama nahnu indahu, ketika kami sedang bersama dengan Rasulullah, fi sa'atin zati marratin. Fi sa'atin zati marratin. Pada suatu masa satu kali. Satu masa satu kali, suatu ketika, terjemahan bahasa Indonesianya. Fi min yaumin. Satu hari, satu waktu, satu hari, satu kali, seketika, saat itu. Fahuzifa dzalika liwuduhil murad. Dibuang kata marratinnya karena maknanya jelas. Orang Arab itu kalau ngomong, kalau udah jelas, ya nggak usah disebutkan lagi, mubazir. Beda sama kita, yang udah jelas ditambah-tambah lagi. Yang saya hormati para alim dan ulama, ya alim itu udah ulama. Alim itu satu, kalau ulama banyak. Asal dia sudah, nggak perlu sebutkan lagi. Liwuduhil murad, karena yang dimaksud itu udah jelas. Ala haddi qaulhi, sama seperti dalam syair, tadawwu'ul misku minha nasimas soba. Sebetulnya kalimat panjangnya tadawwu'an mislu tadawwu'i nasimis soba. Harum semerbaknya menyebar, menyengat harum semerbak kasturi itu dihembus angin sepoi-sepoi pada saat perubahan musim. Tapi dibuang tadawwu'an, maka tadawwu'an mislu tadawwu'. Langsung saja tadawwu'ul miski minha nasi mas soba. Kenapa kalimatnya dipendek? Karena enggak perlu lagi.